Selamat pagi semua, saudara-saudaraku semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita juga persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan suci. Mari, terima kasih. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tahta-Mu memberi kotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya. Berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah
Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Marilah jemaat sekalian kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkau mengetahui jika kami duduk atau berdiri. Engkau mengetahui jika kami berjalan atau berbaring. Bahkan ya Tuhan, sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, Engkau sudah mengetahuinya. Ya Tuhan, pada saat ini umat-Mu datang, hati kami terbuka di hadapan Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami gentar ya Tuhan, jika kami boleh datang beribadah saat ini, itu hanya anugerah Tuhan semata. Berkat kasih setiamu Tuhan, sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu, memercikkan darah yang kudus, dan mentahirkan kami umat ketebusan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami datang beribadah dan diperhadapkan di dalam meja perjamuan kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan, jika saat kami makan dan minum roti dan anggur, bukan hanya kami mengenang penderitaan Kristus dan kematian Kristus, tapi kami mengenang kebangkitan Kristus atas dosa dan atas maut. Dan kami juga diingatkan Tuhan untuk memikul salib Tuhan, untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami jika ada kesombongan, jika hati kami Tuhan masih keras dan kaku. Mari ya Tuhan, Kau boleh mencelikan hati dan pikiran kami. Berbelas kasihanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga oleh kebenaran firman-Mu juga Tuhan, yang boleh menuntun dan memimpin kami selama kami masih boleh ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan pujian dan persembahan syukur kami. Dan kiranya Engkau berkenan Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini yang kami laksanakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Silakan duduk. Saudara sekalian, Kristuslah kepala gereja dan juga pemilik gereja. Dia telah mempercayakan pelayanan dan pemberitaan Injil kepada para rasul dan murid-muridnya. Dan Allah yang maha setia itu jugalah yang terus menjaga dan menopang pelayanan dan pemberitaan firman hingga hari ini. Kita semua umat ketebusannya boleh datang beribadah. Marilah kita bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Hanya memandang kepada salib dan teladan Kristus di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam pelayanan yang telah dipercayakan oleh Kristus kepada kita semua. Hai bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus pahlawan salibnya, kibarkan banjir raja tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pasti menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Bagi Yesus ikutlah perintahnya, kafirkan berbunyi, maju mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap bagi Yesus tak lama berperang, umatnya bersoraklah hidung kemenangan, dan yang setia padanya tak mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus di surga, bangkit bersama Yesus bertata di surga. Komisi Wanita akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Saudara sekalian, dipersilakan kepada Pendeta Nikanor untuk memimpin doa bagi anak-anak yang maju ke depan. Pada pagi hari ini kita akan mendoakan secara khusus anak-anak kita, remaja yang telah menyelesaikan studi mereka di tingkat SMA dan sekarang akan berlanjut ke universitas, di mana mereka berada di lingkungan baru, dunia yang fluid dan tantangannya tidak mudah. Karena itu pada saat kita akan mendoakan mereka supaya mereka tetap bersinar di dalam identitas iman mereka, diberikan keberanian, diberi kecerdasan, kepintaran oleh Tuhan, dan menjadi berkat. Karena itu saya memanggil untuk maju ke depan. Yang pertama, Angelika Rizal Sucipto, yang hari ini tidak bisa berhalangan karena sudah di kampus. Yang kedua, Yokebet Pio Lenita Giarso, silakan tampil di depan. Yang ketiga, Timotius Dylan Lawrence, juga berhalangan. 4, Stefanus Christian Hartanto, silakan maju di depan, di tengah. Yang kelima, Jason Pramana. Yang keenam, Jetro, hari ini juga tidak bisa hadir. Silakan Stefanus Christian. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa untuk mereka. Allah Bapa di dalam surga, pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Pada saat ini seluruh umat-Mu merendahkan diri dan hamba menaikkan doa ini khusus untuk remaja-remaja GPMBRI Kelapa Gading yang akan berlanjut studi mereka ke universitas. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan hingga mereka hari ini akan melangkah ke dunia yang lebih luas, dunia yang plural, dan dunia penuh dengan kebebasan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk mereka. Berdoa untuk saudara kami Angelika, Yokebet, untuk Timotius, untuk Stefanus, untuk Jason, untuk Jetro. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau hati mereka, bukan iman mereka. Roh Allah akan bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka dengan identitas iman mereka bersinar di dalam lingkungan studi dan kuliah mereka. Dan Tuhan sendiri akan memakai mereka menjadi saksi Kristus. Karuniakanlah keberanian mereka untuk menunjukkan iman dan identitas mereka. Dan berkatilah mereka punya kemampuan untuk bisa bergaul dan mempengaruhi bahkan menggerami teman-teman mereka. Karuniakanlah kecerdasan kepintaran pada mereka, hikmat dari Allah sendiri. Dan biarlah mereka dapat menempuh studi di universitas dengan pimpinan Tuhan dan semua berjalan sesuai dengan rencana kami orang tua dan juga kami semua. Terima kasih Bapa, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari pergaulan yang buruk, dan biarlah roh Allah sendiri akan menaungi hidup mereka masing-masing. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saudara sekalian, jalan Tuhan seringkali sulit untuk kita pahami dan kita mengerti.
Bahkan seringkali Tuhan mengizinkan kesusahan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita, semata-mata untuk terus membentuk dan memproses hati kita serta memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Pemurnian iman dan pertumbuhan iman yang sejati terjadi jika kita membuang segala kepahitan dan luka hati kita. Dan kita terus bersandar dan serahkan kepada Kristus Sang Gembala Agung itu untuk memimpin langkah kita selalu. Jalannya terindah meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menimpa dengan bagai cara yang mengujiku. Aku berserah pada Tuhanku. Jalannya terindah di rencananya, ku sandar padanya yang menuntunku. Atau cerah, ku sentosalah yang melindungiku, akan ku takut. Jalannya terindah, jalannya terbaik, sandar selalu yang memimpinku. Jalannya ku suka yang memimpinku, ku sandar padanya, manis dan nyaman, tak ada bahaya dan kesusahan, ku sandar padanya, sungguh indah. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Ku mau sandar selalu Bapak Ibu Saudara kita datang ke hadapan Tuhan sekali lagi memohon hikmat pertolongan daripadanya. Bapa di sorga, kami bersyukur karena di minggu pertama di bulan Agustus ini kami datang bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah Allah. Kami bersyukur karena di minggu pertama ini ada waktu di mana kami bersama dengan keluarga rohani kami Tuhan datang menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, dan kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan, dan apa yang kami lakukan. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat menenangkan hati kami sejenak
dan melihat lagi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami dan memampukan kami untuk melangkah lagi di minggu yang ke depan. Dan biarlah kiranya dalam ibadah ini Tuhan, kami mendapatkan kesegaran yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan untuk kami melangkah lagi. Baik itu di dalam pekerjaan kami sehari-hari, dalam pergumulan kami di dalam keluarga, maupun di dalam pelayanan kami. Sebentar kami akan baca firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan bagi kami. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang menolong dan mengurapinya, sehingga mampu untuk menjelaskan apa yang Tuhan maksudkan untuk kami pahami hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam dan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom jemaat terkasih. Saya menyambut untuk Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada yang pertama kali baru kembali, menginjakkan kaki kembali, dan bisa jadi ini hari pertama saudara untuk kembali bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Mari kita menikmati persekutuan itu di dalam Tuhan. Amin. Dan saya mendorong untuk jemaat yang mungkin hari ini masih ada di rumah, belum berani melangkah, saudara, karena mungkin juga COVID naik lagi. Mari saudara kita beribadah bersama-sama dan kita berdoa kondisi hari-hari ke depan makin baik. Amin. Kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, dan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Saudara, selama bulan Agustus ini, selama 4 berturut-turut, kita akan belajar tentang Tuhan di gereja ini berkaitan dengan pelayanan diaken. Loh, kok kita belajarnya tentang para diaken? Karena begini, di GPMRI itu kepemimpinan gereja, penentuan kebijakan dan arah gereja bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya para gembala, tapi juga ada para rekan-rekan diaken yang menjadi mitra kepemimpinan para. Dan sebab itu sebelum kita mengadakan pemilihan dia untuk periode berikutnya yang akan kita lakukan di bulan Oktober atau bulan November, saudara, kita akan bersama-sama membiarkan Roh Kudus juga pada kita terkait dengan pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, saudara. Tuhan juga yang akan menggerakkan hati kita, ya, supaya kita ambil bagian pelayanan ini dan kita mendukung orang-orang tertentu yang Tuhan pilih. Nanti saya akan jelaskan bahwa ini juga berkaitan juga dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kerohanian kita, juga di dalam keluarga kita. Sebab itu teman-teman, ada adik-adik sekolah minggu, ada teman-teman remaja, saya berharap saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat hari ini buat kalian juga ya. Karena kita ini satu keluarga di dalam Tuhan, dan adik-adik remaja, adik-adik sekolah minggu perlu tahu, di gereja kita ada pemimpin-pemimpin rohani yang namanya apa? Diaken. Apa adik-adik remaja dan sekolah minggu? Diaken. Jadi hari ini teman-teman bisa mempelajari juga firman Tuhan tentang hal ini. Mari kita buka Alkitab. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Apa yang saya akan sampaikan, saudara, menjadi sebuah pengantar. 4 minggu berturut-turut kita akan melihat apa yang Allah izinkan para diaken ini lakukan, apa syaratnya, dan apa dampaknya. Bahkan nanti di minggu terakhir, saudara, kita akan belajar ternyata martir pertama itu adalah diaken, saudara. Ya, yang karena kematiannya firman mungkin tersebar karena dia menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti dari YouTube, Bapak Ibu boleh membacanya bersama dengan saya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh
dan hikmat, supaya kami mengajak mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memulai dalam doa dan pelayanan firman. Ayat kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, bukan gembala kita saudara ya. Tahu ya, Nikanor ada di sini kan? Nama Pak Nikanor itu biblical. Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat ke-7, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, suatu hari ada seorang berkata kepada saya begini, Ron, kamu tahu enggak, gereja itu sama seperti rumah makan Padang. Saudara, waktu dengar begini saya langsung jawab, bikin nafsu makan tambah ya? Betul nggak saudara? Apa yang saudara pikirkan kalau dengar rumah makan Padang? Mungkin Anda bilang, langsung nggak konsentrasi Pak dengar firman Tuhan. Rumah makan Padang itu saudara nggak hanya ada di Kelapa Gading, ya, di Los Angeles juga mungkin ada ya. Di Eropa juga ada, terkenal sekali rumah makan Padang ini saudara. Tapi dia bilang begini, kamu tahu nggak gereja itu sama seperti rumah makan Padang. Bikin lapar ya, bikin nafsu ya, terkenal ya. Saudara, itu tebakan saya. Tapi teman ini langsung berkata begini, bukan Ron, bukan. Kamu tahu nggak, kalau rumah makan Padang itu sedapnya cuma ada di depan. Jangan coba-coba kamu masuk ke belakang, ke dapurnya. Kalau kamu lihat dapurnya, entar kamu jadi susah makan apa yang disajikan di depan. Begitu juga dengan gereja. Masuk terlalu dalam, entar kamu tidak bisa menikmati apa yang disajikan di hari Minggu. Gereja itu makin masuk, makin banyak masalah. Jadi jemaat sajalah. Pelayanan biasa-biasa aja lah. Pengurus, apalagi jadi diaken, apalagi jadi majelis. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman imajiner saya ini? Setuju? Gereja itu seperti rumah makan Padang. Saudara, betul tidak pernah ada yang mengatakannya kepada saya, ini saya karang sendiri, seolah-olah ada yang berkata kepada saya, dan saya nggak kena skizofrenia saudara ya. Ini cerita saya karang, tetapi cerita yang saya karang ini dari pengalaman seumur hidup saya berada di gereja. Dari sejak kecil saudara saya berada di gereja. Saya tahu apa yang terjadi di gereja. Manis pahit di gereja kami tahu. Keluarga saya saudara sebagian besar bolak-balik jadi diaken, jadi penatua di gereja tempat saya dibesarkan. Saya tahu saudara pengalaman apa yang terjadi di gereja. Bahkan selama 12 tahun melayani di gereja, berinteraksi dengan berbagai orang yang ada di dalam gereja. Punya teman-teman yang melayani gereja, saya tahu apa yang ada di dalam gereja. Tetapi saudara, menurut saya, dan mungkin saudara setuju dengan saya, gereja itu tidak hanya bisa disamakan dengan rumah makan Padang. Gambaran yang lainnya yang saya rasa lebih tepat, gereja itu adalah keluarga. Amin saudara? Gereja itu adalah keluarga. Saya bisa saja tidak mau tahu apa yang terjadi di rumah makan Padang. Peduli apa yang terjadi di dapurnya. Tetapi saya tidak boleh tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga saya. Betul saudara? Saya tidak boleh cuek. Saya tidak boleh abai. Saya tidak boleh tidak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga saya. Saya mau keluarga saya maju. Saya mau keluarga saya mengalami sukacita. Saya mau keluarga saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya mau keluarga saya mengalami Tuhan. Dan saya tahu dalam keluarga ada banyak masalah juga. Betul saudara? Saudara keluarga, saya juga ada masalah. Saya dengan istri juga
bertengkar, kami pernah konflik. Keluarga mana yang tidak pernah ada konflik? Keluarga yang tidak pernah bertemu. Betul, saudara? Kalau keluarga sering ketemu, apalagi selama pandemi, saudara ya, ketemu terus. Berantem, yang berantem nggak terus lah ya. Masa berantem terus begitu kan ya. Tapi keluarga pasti ada permasalahan. Tapi saya tidak mau tidak tahu. Tidak mau tidak peduli dengan keluarga. Saya harus peduli karena saya mau keluarga saya maju. Saudara, gereja bisa bertumbuh seperti keluarga dengan bersatu menghadapi tantangan dan masalahnya, saudara. Tetapi pertanyaannya gimana caranya gereja itu bisa bertumbuh menghadapi masalah. Saudara perhatikan ya, bagaimana mungkin gereja bisa, kita semua ini bisa bertumbuh menghadapi masalah. Loh, kok menghadapi masalah bisa bertumbuh? Nah sebab itu saudara, kita coba belajar firman Tuhan. Karena itu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh gereja mula-mula ribuan tahun yang lalu. Gereja mula-mula yang berasal dari orang yang tidak percaya Kristus. Oleh karena imannya kepada Kristus mereka disatukan, mereka jadi keluarga. Mereka komunitas baru di tengah-tengah komunitas orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Sebagian besar mereka disebut orang-orang yang sesat, saudara. Tetapi mereka bersatu, bagaimana ada tantangan di luar, tapi juga ada tantangan di dalam. Bagaimana gereja bisa bersatu dan bertumbuh. Saudara, apa sebetulnya yang mereka alami yang juga relevan dalam kehidupan kita hari ini? Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, pada ayat yang pertama, kalau kita baca, disebutkan pada masa itu, dari pasal 6 ayat 1 ini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbul sungut-sungut. Atau dalam terjemahan lain dipakai timbullah suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan. Jadi jangan kaget saudara kalau ada suara-suara tidak puas terhadap pelayanan gereja. Karena itu mula-mula terbentuk seperti itu saudara. Jadi itu cerita lama yang diulang dengan jenis musik yang baru. Pada waktu itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi senang terhadap orang-orang Yahudi asli. Yang berbahasa Yunani, wanita-wanita kami yang sudah janda tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari yang dibagikan kepada orang-orang. Orang-orang yang berbahasa Yunani, sebagian besar mungkin mereka adalah orang Yahudi, mengeluh bahwa janda-janda mereka dibedakan dalam pembagian sehari-hari. Mereka tidak mendapat makanan sebanyak yang diterima oleh janda-janda yang berbahasa Ibrani. Saudara, para janda dari latar belakang orang Yahudi, kalau saudara pernah belajar ini tahu, mereka ini para janda memang dalam keadaan yang sangat membutuhkan, saudara. Mereka perlu perlindungan. Kalau saudara masih ingat kisahnya Naomi, bukan? Naomi itu menyebut dirinya apa? Mara. Karena seorang janda tidak punya anak, tidak punya apa-apa, tidak punya pengharapan. Siapa yang memelihara mereka? Ya komunitas orang percaya. Nah, waktu mereka beragama Yahudi, orang-orang Yahudi itulah yang memelihara mereka. Jadi waktu mereka meninggalkan iman dari agama Yahudi mereka menjadi Kristen, orang-orang Kristen Yahudi itu yang kemudian memelihara mereka. Waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kemungkinan mereka tidak lagi mendapatkan bantuan dari saudara-saudara mereka. Sebab itu para muridlah yang mengambil alih pemberian bantuan itu. Tetapi saudara, mereka yang latar belakang Yunani bisa jadi tidak punya seperti ini. Bisa jadi. Tetapi mereka pun sama. Mereka punya masalah yang sama karena waktu mereka keluar, mereka percaya kepada Kristus. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka pun perlu bantuan. Mereka pun mengalami kesulitan yang sama. Mereka pun mungkin dikucilkan oleh keluarga asal mereka karena iman mereka kepada Yesus. Saudara, saya bertanya dalam persiapan, apakah hanya janda tertentu yang mendapatkan bantuan? Saudara, bisa jadi bukan hanya para janda, tapi yang membutuhkan pasti diperhatikan. Memang dikemukakan di sini, ini hanya masalah pendistribusian yang tidak merata pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu adalah dalam hal ini para janda. Saudara, apakah terjadi permasalahan pada distribusi? Apa yang menyebabkannya? Apa hanya masalah perbedaan bahasa? Apakah menterinya nggak benar? Ya.
Apakah dia pun seperti yang kita lihat di televisi? Ada komentator Alkitab yang menduga orang Kristen yang berlatar belakang bahasa Yunani itu adalah kelompok minoritas. Ada yang katakan kemungkinan besar jumlah mereka tidak lebih dari 10 kelompok minoritas. Karena murid-murid pertama itu memang didominasi oleh mereka yang punya latar belakang Yahudi. Seperti Petrus, seperti Yesus lah. Mereka berbahasa Ibrani atau kalau tidak salah mereka memakai bahasa Aram pada waktu itu. Jumlah yang berlatar belakang Yunani baru berkembang kemudian hari dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan waktu kisah ini terjadi, Rasul Paulus di mana? Masih jadi Saulus, saudara. Dia masih seorang Farisi. Dia masih di agama Yahudi. Jadi orang yang berlatar belakang Yunani itu, ya, atau berbahasa Yunani itu masih minoritas dalam gereja. Jadi orang Ibrani itu ibarat kita di gereja Tionghoa ini, mayoritas orang Tionghoa berlatar belakang Tionghoa. Tapi ada suku-suku lain yang minor yang tidak mendapatkan perhatian, kira-kira begitu. Jadi ini permasalahan ada kelompok mayoritas sama kelompok minoritas. Nah ini saudara tidak hanya bahasa saja, apapun bisa menjadi hal yang seperti ini, mayoritas, minoritas. Bisa bicara dengan apa? Yang kaya, miskin. Atau mungkin bisa jadi miskin dan kaya. Dengan kata lain, saudara, dengan kata lain, ada masalah yang cukup serius pada masa itu yang bisa mengancam kesatuan di antara para murid Kristus. Saudara bisa bayangkan, saudara, ini masalah serius bagi orang Kristen pada waktu itu, sampai-sampai Lukas yang punya latar belakang seorang dokter, seorang tabib, yang mencatat secara detail, waktu dia kumpulkan semua fakta, dia berpikir yang ini tidak boleh dilewatkan. Karena waktu dia kumpulkan fakta-fakta itu, ternyata banyak orang yang bersaksi ada satu peristiwa yang hampir-hampir membubarkan gereja mula-mula pada waktu itu. Ini masalah serius. Saudara bisa bayangkan kalau kemudian gereja terpecah. Apa yang terjadi, saudara? Anak-anak mau sekolah minggu kemana? Kalau saudara hari ini memutuskan tidak lagi gereja, anak-anak akan datang ke kita hari Minggu dan tanya, "Pak, Ma, hari ini hari Minggu, saya sekolah minggu di mana?" Dari tadi malam, saudara, anak saya udah bilang, "Besok saya sekolah minggu ya? Besok sekolah minggu ya?" Pagi mau pergi, dia tanya lagi, "Uang persembahannya mana?" Saudara, kita kalau gereja pecah, dan semua tidak ada gereja, tidak ada ibadah hari Minggu, misalnya saudara ya, dalam konteks hari ini. Anak-anak kita jawab apa sama anak-anak? Saudara, betapa pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus itu kalau kemudian terpecah-pecah. Lalu bagaimana kalau kita yang melayani setiap hari Minggu? Apa yang akan kita lakukan? Jalan pagi, olahraga, senam. Saudara, coba tanyakan pada teman-teman yang sudah lama tidak ke gereja. Kamu rindu enggak? Saudara, pasti mereka akan bilang juga, pengen. Ada satu anak pemuda yang mungkin hari ini sedang menyaksikan ini, yang saya tahu dia pengen ke gereja, tapi belum diizinkan oleh keluarganya. Kalau dia tanya rindu, pasti dia rindu, saudara. Saudara, ini masalah serius. Jika tidak diselesaikan, maka jemaat mula-mula ini bisa hancur. Lalu, keluarnya terhadap masalah ini apa? Biasanya jika terjadi masalah dalam hal distribusi seperti ini, maka yang dibereskan biasanya udahlah sistem distribusinya seperti apa. Ya, Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, macet, ya biasanya apa yang dimaukan macet. Tetapi para rasul, saudara, yang dipimpin Roh Kudus melihat pemecahan masalah yang seperti itu tidak sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan. Pada saat itu mereka menantikan Roh Kudus, waktu mereka menantikan Roh Kudus, saudara, Lukas mencatat jumlah mereka waktu itu 120 orang. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan, Petrus khotbah, berapa orang yang bertobat, saudara? Berapa orang yang bertambah menjadi jemaat waktu itu? 3.000 jiwa. Saudara bayangkan, kita yang hari ini mungkin taruhlah 100 orang yang berkumpul, tiba-tiba 3.000, saudara.
Pusing Pak Nikanor. Majelis pusing. Gimana kita berdoa hari ini, jemaat kita setelah saya khotbah bertambah 3.000 jiwa. Amin. Majelis langsung rapat habis ini. Memang sih habis ini rapat majelis ya. Pikirin dari parkirnya aja. Kita bingung bukan? 3.000 jiwa itu kita nggak di GPMRI lagi saudara. Di mana kita? Kita di Jakarta International Stadium. GPMRI pindah ke sana, tambah 3.000 jiwa. Itu hanya masalah tempat. Bagaimana masalah pelayanan? FC tiba-tiba bertambah, berapa FC-nya saudara? Wah, nggak gampang saudara, nggak mudah. Sebab itu saudara, perlu ada orang-orang yang dipilih oleh orang untuk menangani kebutuhan pelayanan ini. Nggak cukup hanya 12 rasul itu yang melayani. Wajar saudara, sampai-sampai para rasul juga tidak puas karena waktu yang seharusnya mereka pakai untuk berdoa dan mempelajari firman Tuhan terpakai untuk urusan pembagian makanan ini. Saudara bayangkan, murid-murid ini 3,5 tahun dididik, dibina, dilatih, dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka melewati banyak peristiwa dimuridkan sampai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus, mereka lihat Tuhan Yesus mati disalibkan. Setelah itu, yang mereka lakukan adalah ngurusin pembagian sembako. Bukan berarti pembagian sembako tidak penting, penting untuk orang yang membutuhkan. Tetapi itu bukan yang dilakukan oleh para rasul itu. Sebetulnya dialami oleh para rasul, saudara, pernah juga dialami oleh Musa. Saudara ingat? Ya, memimpin bangsa Israel yang begitu Musa kelelahan, lalu datanglah mertuanya Yitro. Dan kasih tahu, enggak baik Musa. Kamu harus bagi-bagi, kamu harus bangkitkan para leader yang baru, supaya kamu tidak kelelahan dan semua orang bisa terlayani dengan baik. Pesan moralnya adalah, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh mertua. Bukan itu saudara ya. Tapi perkataan Yitro ada benarnya. Harus ada orang-orang leader-leader baru. Dan saudara, di dalam konteks pemilihan orang-orang yang membantu para rasul itu, kriterianya apa saudara? Terkenal baik, bijaksana, dan penuh Roh Kudus. Baik itu bicara tentang bagaimana mereka menunjukkan perhatian dan kebaikan Allah dalam hidup orang lain. Hanya orang yang hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi mereka juga adalah orang yang mau menyalurkan. Sudah orang sudah tahu orang ini memang terkenal menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mereka tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, bukan orang yang tipenya menuntut harus dilayani, tapi mereka memang sudah punya kerinduan untuk melayani orang lain, terkenal baik. Mereka dipercaya menjadi solusi atas permasalahan yang muncul dalam komunitas murid. Karakter itu didukung oleh bijaksana yang mereka miliki. Saudara, bijaksana adalah orang yang mampu menerapkan kepintarannya, pengetahuannya dalam kehidupan praktis. Lalu penuh Roh Kudus menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kemudian di suratnya, di Rasul Paulus di surat Galatia menjelaskan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ada tandanya. Apa tandanya saudara? Mereka punya buah Roh Kudus di dirinya. Yang menarik bagi saya adalah terpilihnya 7 orang ini, latar belakang mereka tidak dibahas. Tidak diberitakan mereka berpendidikan, muda atau orang adalah orang yang tidak dijelaskan secara apakah mereka orang yang mapan atau biasa saja, tetapi menjelaskan sedikit mereka itu ada dari mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Contohnya siapa? Nikolaus. Nikolaus itu bukan orang Yahudi bahkan. Dia adalah orang yang dari bangsa lain, lalu dia masuk ke agama Yahudi, lalu dia percaya kepada Kristus. Jadi Nikolaus itu non-Yahudi sebenarnya. Dia minoritas. Itu berarti siapa saja saudara bagi saya. Siapa saja bisa terpilih memenuhi kriteria tersebut. Saudara, meski tidak dengan kata diaken dalam teks ini. Kata pelayanan yang artinya juga memakai kata yang mirip dengan diaken. Tidak ada kata diaken,
Tapi tampaknya ketujuh orang inilah yang menjadi awal pelayanan para diaken dalam gereja. Di dalam sejarah awalnya, saudara, para diaken adalah orang-orang yang dipilih oleh gereja, oleh jemaat, dalam pimpinan Roh Kudus, untuk menyelamatkan gereja mula-mula dari perpecahan. Wah, saudara ya, pelayanan para diaken itu ya. Bahkan dampaknya adalah firman Tuhan makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem bertambah, bahkan juga ada orang-orang, ada imam Yahudi yang kemudian menyerahkan diri dan percaya. Luar biasa. Lalu relevansi yang saya jelaskan ini dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita berkaca dari kisah ini, kisah tadi, saudara, tentang diaken. Diaken adalah orang-orang yang memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh gereja. Amin. Diaken adalah orang-orang yang menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh gereja. Bukan sebaliknya. Para hamba Tuhan tidak akan bisa punya waktu yang cukup untuk memusatkan diri pada doa dan pelayanan kalau tidak ada pemimpin yang namanya diaken. Jika para rasul saja tidak bisa, tidak mampu, apalagi hamba Tuhan masa kini. Jadi peran diaken itu besar sekali dalam pelayanan Tuhan di dalam jemaat. Kalau ada kata pepatah yang berkata, di balik suami yang sukses ada apa, saudara? Ada istri yang hebat. Maka dalam konteks gereja, saudara, di balik hamba Tuhan, di balik pendeta yang sukses, pasti ada para diaken yang hebat. Amin. Tapi sebaliknya juga bisa nggak dibalik begini? Di balik pendeta yang so-so, di balik pendeta yang ya gitu-gitu aja, pasti ada para diaken yang lanjutin sendiri, saudara. Saudara, dalam persiapan saya bertanya pertanyaan ini. Apakah yang menjadi faktor utama pertumbuhan jumlah murid? Apa yang menjadi faktor utama pertambahan jumlah murid waktu itu? Apakah hanya pemberitaan firman Tuhan? Atau pelayanan kepada mereka yang membutuhkan? Apakah jumlah murid waktu itu bertumbuh hanya gara-gara ada orang yang jago khotbah, yang diurapi oleh Tuhan? Atau karena ada pelayanan yang dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkan? Saudara, firman Tuhan yang diberitakan itu diteguhkan melalui pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Kalau ada orang bilang no action talk only, saudara, apa yang dikatakan di mimbar itu dilakukan, dibantu, ditolong oleh orang-orang yang namanya diaken itu. Seorang komentator Alkitab berkata begini, saudara, good preaching cannot stand alone. Likewise, social ministry cannot stand alone. Good preaching cannot stand alone, it also requires good administration and good shepherding, such as caring for widows. Jadi terus khotbah yang baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu memerlukan hal-hal lainnya, perlu administrasi, perlu penggembalaan yang baik, dan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti para janda yang membutuhkan itu. Sama juga social ministry itu juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada good preaching. Ini yang akan menjadi kesaksian komunitas para murid bagi orang-orang lain yang ada di luar komunitas murid. Bayangkan kalau ada orang luar berkata ini, lu gereja tiap minggu tapi hidupmu susah minta ampun, nggak ada anggota gereja yang baik. Perkataan hamba Tuhan nggak akan punya saatnya tuh, saudara. Itulah sebabnya Paulus pernah berkata bahwa kasih kita kepada sesama itu perlu ditunjukkan lebih dahulu kepada sesama murid. Bukan orang luar dulu, tetapi orang dalam dulu nih. Atau lebih tepatnya begini, kasih kepada sesama murid itu terpancar keluar kepada orang lain yang bukan yang ada di luar komunitas murid. Kebaikan yang diterima di dalam gereja, saudara, terpancar keluar bagi mereka yang ada di luar gereja. Dan tampaknya dan dampak yang seperti ini, saudara, terjadi ketika orang-orang yang bertugas memberitakan firman Tuhan
dan berdoa, lalu dilengkapi dengan para diaken yang membantu pelayanan kepada mereka yang membutuhkan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Bisa nggak dibalik, saudara? Pelayanan yang ada di luar itu, di luar gereja maksudnya, juga ada di dalam gereja. Nggak masalah, saudara. Ya. Kita memang mungkin melakukan social ministry. Ya. Saya tahu ada lembaga-lembaga seperti Lion Group ya, yang melakukan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. It's okay, good. Saudara, itu juga harus ada di gereja. Jadi masalah jika kebaikan yang ada di dalam gereja tidak terpancar keluar kepada orang-orang di luar gereja. Betul? Menjadi masalah. Atau sebaliknya, kebaikan yang kita berikan di luar gereja tidak kita berikan, tidak tunjukkan di dalam gereja. Jadi saudara, kolaborasi pelayanan hamba Tuhan dan diaken itu, ya itulah yang menjaga agar apa? Agar tetap kita gereja itu menjalankan hukum yang diberikan oleh Kristus. Kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesama manusia. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Kenapa mencatat? Supaya kasih kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, itu berbarengan, bersamaan dengan kasih kepada sesama. Kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, dilakukan, ditunjukkan dalam kehidupan komunitas yang ada. Ini adalah kesaksian dari gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dari sejak gereja berdiri, pertumbuhan gereja itu tidak lepas dari peran dari orang-orang tersebut, para diaken. Kita memerlukan yang menjaga kesaksian orang-orang percaya di dalam gereja ini, saudara. Saya akan tutup, saudara, firman Tuhan dengan tadi yang saya sudah katakan. Saudara, sebetulnya gereja kan, tadi saya bilang apa, ada yang bilang seperti makan padang. Tetapi saudara, gereja tidak perlu untuk pilih menjadi restoran makanan padang, saudara. Gereja bisa memilih menjadi restoran master chef. Saudara tahu? Kalau saudara dapat undangan makan masakan yang dimasak oleh master chef, wow. Saudara, itu makanan yang lezat dan berkelas. Di dalam dapurnya master chef itu, saudara, ada orang-orang yang dilatih, diberikan tantangan yang tidak mudah. Mereka harus berkompetisi. Tetapi waktu mereka keluar dari dapur itu, hidup mereka berubah. Betul? Orang-orang yang pernah di dapur master chef mengalami transformasi hidup luar biasa. Beberapa kali saudara saya menonton itu, saya tidak tahan untuk meneteskan air mata. Karena memang di dapur itu hidup orang-orang itu berubah, saudara. Mereka mengalami transformasi. Saya berdoa dalam hati, saudara. Ada gereja seperti itu, amin. Orang-orang yang bekerja di dalam dapurnya gereja, orang-orang yang melayani lebih adalah orang-orang yang mengalami transformasi hidup oleh Roh Kudus. Saudara, demikian juga kita gereja, kita memiliki hak Tuhan yang memfokuskan diri pada doa dan firman, lalu dilengkapi oleh pelayanan para diaken yang memberikan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan, yang terlibat dalam pelayanan yang tidak bisa semua dilakukan oleh hamba Tuhan. Orang-orang ini kita berdoa mengalami perubahan hidup, yang daripadanya kita semua juga merasakan transformasi itu. Amin. Apakah Bapak Ibu rindu memiliki gereja seperti ini? Gereja Allah Master Chef. Apakah teman-teman remaja, pemuda, anak sekolah minggu rindu punya gereja seperti ini? Saudara, kita semua, dari yang junior, dari sekolah minggu sampai usia indah, saudara, kita bisa berdoa bersama-sama untuk hal ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara mau menjawab panggilan Tuhan menjadi diaken yang berikutnya? Yang mengubah masalah dan tantangan yang dihadapi gereja menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah berkah. Bolehkah saya minta saudara di akhir khotbah ini, para diaken yang masih bertugas untuk berdiri, boleh?
teman-teman pelayan diaken boleh berdiri di tempat, silakan. Saudara bisa lihat mereka, bisa minta tolong kameramen arahkan ke mereka. Saudara, orang-orang inilah yang tadi saya sebutkan. Kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa melayani sendiri. Jemaat kita yang mungkin jumlahnya hampir 300. Ada hamba-hamba Tuhan dan ada para diaken yang melayani. Pernahkah saudara berikan aplaus kepada mereka? Dan hari ini saudara, saya berpikir sudah 10 tahun, hampir 10 tahun saya melayani, saya belum pernah lakukan ini. Masih tetap berdiri, Pak. Saya mau saudara, bolehkah jemaat, rekan-rekan yang pernah melayani sebagai diaken untuk bangkit berdiri? Boleh? Yang pernah selama gereja ini 30-an tahun ada di Kelapa Gading, bolehkah Bapak Ibu yang pernah melayani sebagai diaken bangkit berdiri? Saudara, orang-orang ini pernah mengalami masa-masa sulit dalam pelayanan. Betul ya? Dikritik. Tapi saudara, gereja ini tetap ada bersatu melewati tantangan karena kehadiran orang-orang ini. Mari kita berdoa saudara untuk mereka. Kita buka suara, minta Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan terus pelihara gereja kita, dan Tuhan memberikan para diaken berikutnya, meneruskan pelayanan para diaken yang pernah melayani di tempat ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, kita buka suara untuk hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan diaken yang pernah melayani. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk gereja Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kehadiran orang-orang yang Tuhan pilih. Orang-orang yang kami tahu mereka tidak sempurna, tetapi mereka punya kemauan melayani Tuhan. Dan Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Mereka mengalami banyak masa-masa yang tidak mudah di dalam pelayanan mereka. Tetapi kami tahu Tuhan, berkat rahmat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kami semua berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang akan mencurahkan berkat mereka. Orang-orang yang melayani sambil mencucurkan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya. Kami mengaminkan firman Tuhan ini untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sedemikian rupa menjadi para diaken. Berkati hidup mereka, curahkan berkat buat anak dan cucu mereka ya Tuhan. Sehingga anak dan cucu mereka juga bangga. Mereka punya orang tua, mereka punya opah oma yang melayani Tuhan. Tidak kenal lelah. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan mereka kepada kami untuk gereja-Mu Bapa. Berkati juga untuk gereja ini dalam pemilihan diaken yang berikutnya. Kami rindu Tuhan, ada orang-orang yang terus meneruskan pelayanan ini sehingga kesatuan gereja di tempat ini bisa terjaga. Kesaksian gereja Tuhan tetap terpelihara dan Tuhan menambahkan dengan jumlah-jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus dari Tuhan. Biarlah ini bukan hanya mengenang yang kebangkitan Kristus, tetapi respons kita untuk memikul salib, menderita bersama Kristus. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu bukan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ia akan datang pula bawaku padanya, rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Untuk diperdamaikan dengan Engkau. Dan roti dan cawan ini mengingatkan kami akan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Biarlah kami alaminya hari lepas hari, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Marilah jemaat sekalian kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini umat-Mu datang merendahkan diri, membawa persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini sebagai suatu dupa yang harum, sebagai suatu alat Tuhan untuk dipakai bagi setiap pelayanan dan kebutuhan yang diadakan oleh komunitas GPMRI Kelapa Gading di tempat ini. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami dan Engkaulah yang memelihara akan setiap langkah hidup kami selama kami masih ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang terus dengan tekun mengerjakan dengan setia dan melipat gandakan yang sudah Tuhan percayakan hingga akhirnya berjumpa dengan Tuhan di sorga. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Sesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Dekatku tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat
ke-1. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Kita kembali ulangi refrain. Sampai tiba di sorga. Marilah jemaat sekalian, kita kembali bangkit berdiri. Dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan, kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sangat sumber berkat. Jemaat yang disayang Tuhan Yesus, biarlah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua, kebaktian kami pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai di rumah kita masing-masing. Bu Megi mungkin ada penjelasan. Bapak Ibu yang terkasih di Tuhan, kami mengharapkan untuk tidak pulang dulu karena ada sesi foto bersama Jemaat GPMB Kelapa Gading untuk keperluan sinode. Karena itu kami mohonkan perhatian daripada Bapak Ibu semua, nanti akan dibantu atur oleh Diaken Erik Syukur, dan saya hanya panggil Bapak Ibu, saudara-saudara
untuk diurutkan berdirinya di depan. Diaken sudah siap? Oke. Yang pertama yang adalah ibu-ibu yang memakai kebaya. Silahkan maju ke depan, nanti dibantu oleh Diaken Erik Syukur. Ibu-ibu yang memakai kebaya, silahkan maju ke depan. Kemudian setiap suami dari ibu-ibu yang memakai kebaya ini silahkan maju ke depan. Nanti yang ngatur Diaken Erik, jadi kita berdiri di depan dulu, nanti Diaken Erik yang mengatur. Silakan suami-suami dari ibu-ibu yang memakai kebaya untuk maju ke depan. Mohon maaf kami mengganggu mengharapkan jemaat untuk menunggu sebentar karena ini untuk keperluan Sinode GPMRI. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat GPMRI jangan dulu pulang karena ini untuk keperluan Sinode GPMRI. Silakan setiap suami dari ibu-ibu yang memakai kebaya untuk maju ke depan. Apakah masih ada suami-suami yang duduk di tempat, yang istrinya memakai kebaya, silakan maju ke depan. Istri-istrinya boleh memanggil kalau suaminya masih duduk di tempat. Pak Willem silakan maju Pak Willem. Pak Willem silakan maju. Bukan saya. Yang kedua adalah hamba Tuhan dan majelis. Silakan Bapak Ibu hamba Tuhan dan majelis untuk maju ke depan. Hamba Tuhan dan majelis silakan maju ke depan. Turun kayaknya Dek turun Dea, turun. Hamba Tuhan dan majelis. Hanya hamba Tuhan dan majelis, istri hamba Tuhan enggak kan? Istrinya juga. Istri-istri hamba Tuhan juga silakan maju ke depan, istri-istri hamba Tuhan. Silakan maju ke depan. Dasar. Sudah, hamba Tuhan, istri, silakan maju ke depan. Yang ketiga, apakah sudah bisa yang ketiga, Erik? Oke, jemaat dari sisi sebelah kiri. Jemaat dari sisi sebelah kiri saya silakan maju ke depan. Semua yang dari sisi sebelah kiri. Semua yang dari sisi sebelah kiri silakan maju ke depan. Sudah,
Kemudian kiri tengah, silakan maju ke depan. Berikutnya jemaat dari sisi kanan saya silakan maju ke depan. Jemaat sisi kanan saya silakan maju semua. Dan yang di belakang maju. Oke, yang membawa anak, anak-anaknya bisa duduk di depan. Sini Bu, iya silakan Bu. Ini masih bisa dipenuhi Bu, masih bisa dipenuhi. Ya, masih bisa dipenuhi. Sini Pak, masih bisa dipenuhi. Ya. Sudah, kemudian jemaat tengah kanan, silakan maju ke depan. Tapi yang anak-anak bisa duduk di bawah. Yang anak-anak bisa duduk di bawah. Tahu nanti Erik yang atur gimananya. Kita pokoknya manut aja langsung. Pak Tantra mungkin sini deh. Ini yang oma-oma gimana ya Rik ya? Oma-oma, iya itu yang nggak bisa naik sampai atas. Handphone Erik. Nih. Oh udah disuruh duduk situ. Kristi maju. William, maju. Bu Inari, ayo Bu Inari. Pelan-pelan, jalan pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet. Pelan-pelan aja Bu, jangan cepet. Pelan-pelan aja. Teman-teman multimedia tolong turun, yang pelayanan turun semua. Devi, keyboard semuanya turun. Klarinet, Kevin, Adrian, turun semua ya. Yang tadi pelayanan mana? Yang tadi pelayanan tim ensemble silakan maju ke depan. Yuk, teman-teman multimedia, mohon ditunggu juga ya, anak-anak sekolah minggu dari R21 lagi dipanggil juga. Anak-anak sekolah minggu dari R21 lagi dipanggil. Hah? Anak-anak masih tunggu juga Pak, anak sekolah minggu lagi turun dari atas. Kalista, sini. Tante, mamanya Pak Roni, silakan ke depan. Yuk, Kasya ikut duduk di sini. Sini. Yuk, duduk sama dedeknya Kasya. Duduknya menghadap ke depan Kalista, menghadap ke depan, balik. Nah. Masih tunggu, sekolah minggu lagi disuruh turun sama Pak Saleh. Tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Sur masih belum Sur, anak sekolah minggu belum turun. Ya udah, oke.
Yang sisi kiri kelebaran. Yuli, masuk. Loh, Sasha di bawah aja tuh, ayo. Yo, ini anak nama siapa nih? Sini. Siapa itu? Lihatnya ke atas. Oke, silakan masuk. Yuk, masuk semua. Semua yang sekolah minggu, ayo masuk. Yuk. Langsung duduk di bawah ya, duduk di bawah, ayo. Langsung duduk di bawah. Yang anak-anak duduk di bawah. Nea, duduk di bawah dulu mau foto. Tuh mama ada di sana, tahu di mana nih mamanya. Nea, duduk dulu. Oh. Duduk, mau foto, duduk. Duduk. Sudah ya semua? Elisa maju. Sudah ya semua, Anne ya? Oke, sudah semua, Sur. Ayo, silakan maju, ayo. Oh, masih kurang, tunggu Sur. Sini. Pak Salih sini aja Pak, udah. Sini Pak. Nanti si Karolin ke depan masih. Kelebaran yang mana ini? Masih bisa naik di atas? Sodikin. Agung. Pak Yanto mana? Di bawah. Ya. Jadi naik lagi. Segini masih bisa, Sur? Oke. Itu kameranya bagus banget kali ya. Kok kecil gitu bisa kita semua kelihatan. Bisa dong. Hebat. Iya. Kan udah foto berapa duit? Sudah, Sur. Terus nggak pakai zoom lagi. Pakai di zoom lagi. Kok nggak pakai dengan itu lensa panjang? Kalau lensa panjang buat yang jauh sih. Kayak bebas. 1, 2, 3. Ada yang takut buka masker. Ya udah, yang nggak mau buka masker nggak apa-apa. Belum, sekali lagi, belum, masih video. Satu, dua, tiga. Terima kasih semua. Ibu-ibu KW, jangan dulu pulang. Ibu-ibu yang tadi nyanyi, jangan dulu pulang. Kalista sini, Kalista. Aduh. Ibu-ibu KW jangan pulang. Ibu-ibu KW tadi saya udah sampaikan yang pakai kebaya jangan dulu pulang. Ibu-ibu KW yang pakai kebaya. Hamba Tuhan mau foto dengan ibu-ibu Oh ya, KW. hamba Tuhan juga jangan pulang dulu mau foto dengan ibu-ibu KW.